Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu analisis inovasi kurikulum dan pembelajaran SD. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Evika Yulia Utami dengan NIM 2186206121, Regita Nauri Putri dengan NIM 2186206144, Yuda Suci Romadona dengan NIM 2186206155. Baik, presentasi akan saya mulai dari poin pertama, yaitu konsep inovasi kurikulum dan pembelajaran. Inovasi dapat diartikan sebagai suatu hasil pengembangan gagasan baru yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Sehingga berdasarkan pada pengertian tersebut, berarti inovasi kurikulum dan pembelajaran dapat dipahami sebagai sebuah ide gagasan baru atau tindakan-tindakan tertentu yang telah dikembangkan dalam bidang pendidikan. Dari pengertian di atas, inovasi kurikulum dan pembelajaran dapat disimpulkan sebagai suatu ide gagasan yang baru dikembangkan atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran untuk memecahkan masalah-masalah dalam bidang pendidikan. B. Inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Inovasi kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana pembelajaran dan pengaturan mengenai kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan mengembangkan sekolah. Kompetensi yang ditunjukkan oleh peserta didik, pembelajaran lebih menekankan kepada kegiatan individual atau personal untuk menguasai kompetensi yang dipersyaratkan. Peserta didik dapat dinilai kompetensinya kapan saja saat mereka telah siap. Dan dalam pembelajaran peserta didik dapat maju sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing. Inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat dengan bahan dan objek kajiannya, kebijakan dan ketetapan dilakukan di daerah disesuaikan pada keadaan dan lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, serta disesuaikan pada kebutuhan pembangunan daerah yang tentunya perlu dimengerti oleh peserta didik pada daerah tersebut. Untuk seorang peserta didik, kurikulum berguna sebagai media terbentuknya keakraban pembelajaran dengan lingkungan tempat tinggal mereka, mandiri dan bekal keterampilan. Karakteristik kurikulum berpusat pada masyarakat. Kurikulum yang memadukan antara masyarakat ke sekolah dengan cara membawa ke sekolah ke masyarakat atau masyarakat ke sekolah. Dilihat melalui sisi pembelajaran berorientasi, sumber belajar, metode pembelajaran, serta haluan pengajaran berpusat pada kepentingan siswa. Karakteristik pembelajaran kurikulum berbasis masyarakat. Pembelajaran berorientasi pada masyarakat, disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab. Bentuk hubungan antara sekolah dan masyarakat adalah pembelajaran sumber masyarakat, strategi pengajaran berorientasi pada masyarakat. D. Inovasi kurikulum berbasis KTSP. Dilihat dari karakteristiknya, maka KTSP adalah kurikulum yang memuat semua unsur desain. Tetapi demikian, meskipun semua unsur desain ada di dalam KTSP, akan tetapi desain KTSP sebagai desain kurikulum yang berorientasi pada pengembangan disiplin ilmu atau desain kurikulum subjek akademis tetapi tampak lebih dominan. Hal ini terlihat jelas melalui pengaturan secara ketat nama-nama disiplin, ilmu, dan juga kriteria keberhasilan pada setiap peserta didik dalam mempelajari sebuah kurikulum. Serta umum diaplikasikan KTSP bertujuan agar memandirikan serta memberdayakan satuan pendidikan pemberian kewenangan otonomi pada lembaga pendidikan. Guru-guru tidak mempunyai kesempatan untuk mengembalikan kurikulum baik itu pada tataran ideal maupun pada tataran operasional. Selain melaksanakan kurikulum yang sudah jadi, akibatnya apa yang harus dipelajari dan bagaimana untuk mempelajari di setiap sekolah atau daerah adalah sama. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan kurikulum setiap unsur sekolah menjadi pasif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.